虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anakku, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, prinsip klasifikasi makhluk hidup, serta urutan takson pada makhluk hidup. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anakku kuasai setelah pembelajaran ini selesai, yaitu anak-anakku dapat menyebutkan klasifikasi 5 kingdom, dapat menjelaskan ciri-ciri kelompok makhluk hidup dalam Kingdom Monera, menjelaskan ciri-ciri kelompok makhluk hidup dalam Kingdom Protista, dan membedakan jenis-jenis Monera dan Protista. Anak-anakku semua, tahukah anak-anakku bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan bantuan suatu alat yang bernama mikroskop? Ya, itulah makhluk hidup yang termasuk dalam Kingdom Monera dan Protista. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prinsip pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, manfaat yang diberikan oleh makhluk hidup, ciri morfologi dan anatominya, serta ciri biokimia. Pada tahun 1969, seorang ahli biologi Amerika Serikat yang bernama Robert H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Protista, Kingdom Fungi atau jamur, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Di video kita kali ini kita akan membahas Kingdom Monera dan Kingdom Protista. 1. Kingdom Monera. Monera adalah kingdom prokaryotik yang paling sederhana. Ciri-ciri dari Kingdom Monera yaitu 1. Prokaryotik, artinya selnya tidak memiliki membran inti. Ini terlihat pada gambar yang ada. Kemudian bersel tunggal atau uniseluler, berkembang biak dengan membelah diri atau konjugasi. Bentuk selnya bervariasi dan memiliki dinding sel. Yang termasuk kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Ciri-ciri bakteri bisa kalian lihat pada video, yaitu ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk bulat, spiral, dan koma. Proses respirasinya ada yang bersifat aerob, artinya memerlukan oksigen, dan ada yang bersifat anaerob atau tidak memerlukan oksigen. Bakteri terdapat di lingkungan sekitar kita. Ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Contoh bakteri yang bermanfaat adalah bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Dan yang merugikan contohnya Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Kemudian alga biru. Ciri-ciri alga biru di sini adalah dia mempunyai klorofil, kemudian ada yang bersifat uniseluler atau sel tunggal dan ada yang multiseluler. Karena alga biru mempunyai klorofil sehingga alga biru bersifat autotrof, artinya dapat memproduksi makanannya sendiri.
kedua, protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang tidak termasuk hewan, tumbuhan, ataupun jamur, walaupun bentuknya mirip dengan tumbuhan, mirip dengan hewan, dan ada yang mirip dengan jamur. Nah, ciri-ciri protista yaitu selnya memiliki membran inti, makanya disebut dengan eukariotik. Ada yang bersel tunggal atau uniseluler, dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Kebanyakan bersifat heterotrof atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Ukuran protista sendiri ada yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis, dan ada yang berukuran besar atau makroskopis. Dapat berkembang biak dengan cara kawin dan dengan cara membelah diri. Keanekaragaman habitat dan cara hidup protista ini membuatnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu protista yang mirip hewan, contohnya protozoa. Dia bersifat heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Kemudian yang kedua adalah protista yang mirip tumbuhan, contohnya alga, bersifat autotrof dan memiliki klorofil. 3 adalah protista yang mirip jamur, karena mempunyai struktur tubuh, cara reproduksi, dan ciri yang mirip dengan jamur. Nah, anak-anak, pada halaman ini anak-anakku bisa melihat jenis-jenis protista yang mirip hewan, ada protista yang mirip tumbuhan, dan protista yang mirip jamur. Kita lihat bentuk-bentuknya. Protista yang mirip hewan ada Flagellata, Rhizopoda, Ciliata, dan Sporozoa. Kemudian protista yang mirip tumbuhan ada alga coklat, alga hijau, alga pirang, alga api, dan alga merah. Protista yang mirip jamur ada jamur lendir, jamur lendir bersekat, dan jamur air. Halnya Monera, protista ada juga yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Umumnya, protista yang merugikan adalah protozoa karena bisa mengakibatkan penyakit disentri, sedangkan protista yang menguntungkan umumnya dari kelompok alga. Biasanya, kelompok alga bisa digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, serta bahan dasar kosmetik. Nah, anak-anak semua, demikianlah video kita kali ini. Semoga anak-anakku dapat menyimak apa yang dijelaskan pada video ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Mari tetap semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik. Don't forget, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.